hanya oleh karena kasih-Mu, jikalau kami boleh ada sebagaimana ada kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan setiap kami untuk dapat merespon kasih-Mu, agar di dalam kehidupan kami dapat menunjukkan kepada dunia kasih Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kami benar-benar dapat menjadi alat yang Engkau pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin hati kami, beri kerendahan hati dalam setiap kami dalam mendengar firman-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyerupai apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita dapat beribadah kembali di hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kita masih tetap semangat. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Kita akan baca secara lengkap dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama hingga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah respon kasihnya dari Yudea dan Samaria. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah peristiwa yang penting bagi umat Kristen. Karena kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kemenangan, tetapi karena kebangkitannya, tetapi memberikan sebuah kepastian yang sangat gamblang untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berasal dari sorga, sehingga Dia juga kembali ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca perikop ini ada sebuah kesan yang paradok yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu membuat murid-murid merasa takut, murid-murid merasa khawatir, murid-murid merasa gelisah karena penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena bagi mereka Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu sanggup membebaskan mereka, dan cara penyaliban yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus itu tidak masuk di dalam akal pikiran manusia, akal pikiran murid-murid pada saat itu. Dan hal ini dibuktikan dengan ketakutan yang murid-murid alami pada saat itu, di mana murid-murid merasa takut, khawatir, dan mereka tercerai-berai dari peristiwa penyaliban sampai kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, namun kebangkitan Yesus telah memulihkan kekhawatiran dan ketidakpastian yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Mereka, segala kekhawatiran yang mereka alami, bahkan ketakutan yang murid-murid alami, itu dipulihkan karena
Yesus akhirnya bangkit di hari yang ketiga yang kita peringati sebagai hari Paskah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu semua bahwa kebangkitan, di dalam jarak kebangkitan sampai kepada kenaikan ini ada rentang waktu 40 hari. Dan di rentang waktu yang 40 hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berusaha untuk menampakkan diri kepada murid-murid, bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat yang dialami oleh murid-murid. Bahkan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 21, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia bersama dengan Simon Petrus dan beberapa murid yang lain untuk pergi menjala ikan. Dan di sana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, bahkan di tengah-tengah perjalanan mereka itu, Tuhan Yesus juga merasakan bahwa ternyata dia perlu untuk memberikan satu pertanyaan kepada Simon, yaitu bagaimana supaya Simon dapat menggembalakan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja kebersamaan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu seharusnya memiliki sebuah kemenangan atau kemerdekaan dari pemikiran murid-murid pada saat itu tentang Mesias. Seharusnya pemikiran mereka yang manusiawi itu dimerdekakan dengan pemikiran yang baru, oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami banyak mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi persoalannya firman Tuhan yang kita baca hari ini memunculkan sebuah anggapan atau pemahaman bahwa para murid itu tidak memahami kemenangan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, di sana murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, pertanyaan mereka ini memastikan bahwa para murid-murid belum memahami betul bahwa tujuan Allah datang ke dalam dunia ini, sehingga respon mereka sungguh salah dan manusiawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika para murid menanyakan tentang pemulihan Israel ini, apa yang kita lihat bahwa justru Tuhan Yesus memberikan respon kepada para murid bahwa mereka akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yudea sampai Samaria dan ke ujung bumi. Hal ini menegaskan bahwa ternyata Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid bahwa tujuannya datang ke dalam dunia bukan hanya untuk memulihkan kerajaan Israel saja, tetapi seluruh dunia. Bahkan melalui jawaban Yesus ini kita melihat bahwa dikatakan, "Kamu akan menjadi saksiku di Yudea sampai Samaria dan ke ujung bumi." Secara tidak langsung memberikan satu pemahaman baru kepada murid bahwa kerajaan Israel bahkan dunia akan dipulihkan oleh Allah hanya ketika mereka dapat menjadi duta Kristus. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak hanya memikirkan dunia yang besar, tetapi seharusnya mereka juga memikirkan dunia yang ada di sekitarnya. Pertama-tama Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka bukan hanya menjadi saksi ke dunia terlebih dahulu, tetapi menjadi saksi dimulai dari Yudea. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memulai bersaksi dari Yudea mengandung satu pengertian bahwa saat kita memberitakan Injil, bukan orang yang jauh dari kita duluan, tetapi yang mula-mula adalah bagaimana kita menjadi saksi bagi orang yang lebih dekat dengan kita. Yudea artinya bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin itu keluarga kita, lingkungan kita, dan yang ada bagian terdekat yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah kita dapat menemukan bahwa
Dunia akan berubah ketika unity yang terkecil itu terpulihkan. Dunia akan berubah ketika unity terkecil terpulihkan, karena semua hal dimulai dari unity yang terkecil, yaitu keluarga. Jika dunia dipulihkan, bagaimana mungkin dunia dipulihkan jika keluarga kita belum dipulihkan? Oleh sebab itu, mula-mula Tuhan menegaskan di sini bahwa kita dapat menjadi saksi mulai dari Yudea. Artinya apa? Kita menjadi saksi bagi keluarga kita, lingkungan kita, sekitar kita, dan teman-teman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat dunia saat ini sepertinya berjalan di dalam ketidakpastian. Beberapa hari yang lalu saya melihat di sebuah tayangan televisi, ada seorang pegawai konveksi di kota Tangerang yang harus mengalami kisah yang cukup tragis, di mana dia gantung diri. Hanya karena apa? Karena dia mengalami kesulitan ekonomi. Itu alasannya. Di mana dia adalah sebagai pegawai konveksi dan konveksinya ini ternyata bangkrut dan harus tutup, sehingga dia harus kena PHK dini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga dia karena peristiwa ini akhirnya dia stres, frustasi, dan dia gantung diri. Bagi dia mungkin dengan cara gantung diri permasalahan selesai, tapi tidak demikian. Mungkin bagi dia selesai, cukup selesai, tetapi bagi keluarga yang ditinggalkan timbul permasalahan yang lain. Nah, demikian juga di dalam hubungan keluarga kita, suami dengan istri. Kalau kita lihat saat ini, oleh karena masalah pandemi yang sedang mewabah di negeri ini, sehingga terpusatnya aktivitas harian itu semua di rumah. Yang tadinya kita bisa beraktivitas di luar rumah, mungkin suami pagi kerja, pulang baru malam hari. Jadi dia tidak melihat bagaimana kondisi di tengah-tengah keluarga, bagaimana anak-anak, bagaimana hirup pikuknya istri, bekerja di rumah sambil mengasuh anak-anak. Bahkan juga mungkin istri demikian, tidak melihat tingkah suami yang terlalu banyak, mungkin hanya tahu baru pulang kerja, terus ngobrol sebentar, langsung tidur. Tidak terlalu banyak gesekan di tengah-tengah keluarga. Tetapi untuk saat ini, saat semua bekerja dari rumah, semua belajar dari rumah, dan segala aktivitas berpusat di rumah, ini tentu saja kalau kita perhatikan akan menimbulkan masalah. Mungkin pertama-tama masalahnya ringan, tetapi jika tidak terselesaikan, maka masalah itu menjadi berat. Maka tidak heran jika mungkin juga timbul perceraian di tengah-tengah keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena tingkat stres semakin tinggi, karena tingkat depresi semakin tinggi. Karena apa? Tadinya tidak melihat aktivitas bagaimana anak rewel, itu tidak biasa dilihat. Tetapi saat dia bekerja dari rumah, dia bisa melihat secara vulgar bagaimana anak-anak, perjuangan seorang ibu untuk membangunkan anaknya, untuk mengasuh anak, untuk apalagi ditambah dengan pelajaran-pelajaran saat ini, sehingga membuat ibu berperan ganda dan lebih ganda lagi, gitu ya. Sehingga mengakibatkan apa? Pusat tingkat stres itu semakin tinggi. Bahkan ibu-ibu bisa depresi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hal ini menimbulkan banyak masalah. Dan masalah itu pertama-tama muncul di tengah-tengah keluarga, bukan di luar sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa pertama-tama yang harus menjadi pusat Injil kita adalah keluarga kita. Bagaimana kita bisa menginjil keluar sana jika di tengah-tengah keluarga kita tidak bisa menjadi terang? Bagaimana kita dapat memancarkan cahaya Injil Tuhan jika di tengah-tengah keluarga kita tidak dapat memancarkan terang itu sendiri? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi tidak heran saat ini
berdasarkan survei yang saya baca di daerah Garut gitu ya, bahwa ternyata banyak laporan KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur ini semakin meningkat. Nah, ini jelas adalah satu bukti bahwa ternyata karena masalah dari rumah ini menimbulkan masalah-masalah yang cukup berat, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, bahkan anak-anak pun juga mengalami KDRT. Karena apa? Orang tua pusing memikirkan ekonomi, memikirkan situasi, istri menuntut suami, sedangkan suami kena PHK, sedangkan istri melihat bahwa kebutuhan cukup banyak, gitu ya. Makanya hal inilah yang membuat depresi itu semakin tinggi dan semakin tinggi, sehingga firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kembali menegaskan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Kita menjaga kesabaran kita menjaga karakter kita, agar kita dapat menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diutus di sana mulai hari ini untuk menjadi saksi, mulai dari keluarga kita. Hari ini pun saya juga mengalami hal yang sama. Bagaimana saya harus terus belajar dan belajar lebih sabar lagi di dalam menghadapi anak saya. Satu anak tetapi harus banyak terus belajar, apalagi kalau 5 anak gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan terakhir ini, 2 bulan setengah ya, saya mengalami hal yang seperti ini. Bagaimana saya harus berusaha untuk menekan kesabaran, dan saya bilang saya harus terus belajar dan terus belajar sabar. Karena apa? Bagaimana saya harus bertugas ganda. Karena apa? Harus mengajar anak, harus mengirim tugas-tugas anak melalui video. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri, kalau mungkin anak yang sudah besar sudah mandiri, tetapi anak yang baru TK, bagaimana kita memulai untuk membangunkan dia, untuk membuat dia bisa dan mau mood untuk belajar, bagaimana untuk membuat dia untuk supaya kita rekam dia bisa take benar-benar gitu ya, perlu perjuangan yang luar biasa. Dan itu saya alami di awal-awal saya bilang, aduh pusing gitu ya, tetapi itulah saya hanya minta hikmat daripada Tuhan, minta kesabaran daripada Tuhan, karena kalau tidak bisa. Tetapi bersyukur sampai 2 bulan setelah ini saya melewatinya gitu ya, meskipun saya seringkali gagal. Tidak selamanya kita lurus saja kita salah, tidak, tetapi berulang kali saya gagal. Kadang saya emosi, kadang saya sepanang, tetapi kembali lagi firman Tuhanlah yang terus mengingatkan kita supaya kita terus dapat menjadi cahaya yang tetap menyala di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana mungkin kita dapat menyebarkan Injil keluar kalau di tengah keluarga kita dipandang bahwa cahaya kita padam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi duta Kristus. Kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, dan pertama-tama adalah melalui keluarga kita. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, biarlah melalui sikap kita, melalui ucapan kita, melalui kesabaran kita, dan melalui iman kita, kita dapat melewati setiap hal, dan kita hanya memandang kepada Dia yang berkuasa, Dia yang sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita, sehingga kita dapat meresponi kasih-Nya dengan benar melalui kesaksian hidup kita. Kita menjadi duta Kristus, kita menjadi surat Kristus, agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Jangan melalui kehidupan kita nama Tuhan dicela. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, setiap kita dapat menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Setiap kita
menjadi cahaya yang terus menyala bagi keluarga kita pertama-tama. Setelah itu kita dapat salurkan kepada orang yang lain yang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, dan kita boleh menjadi saksi Kristus, kita menjadi duta Kristus sebagai respon kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau di waktu yang sudah kami lewati, mungkin kami belum dapat menjadi surat Kristus yang dapat dibaca, mungkin oleh keluarga kami, mungkin itu bagi orang lain. Kami belum dapat menjadi surat yang baik bagi mereka. Tapi biarlah Tuhan, melalui firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, setiap kami boleh mengambil satu komitmen. Kami mau Tuhan meresponi kasih-Mu, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami menjadi cahaya yang terus menyala, yang dapat menerangi orang-orang sekitar kami, terlebih-lebih dimulai dari kehidupan keluarga kami. Pakailah hidup kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh menjadi terang bagi suami kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa.